Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ines Sofiana Damayanti MPD, mengajar kimia kelas 12 di SMA Negeri 2 Purwakarta. Kali ini saya akan membahas tema materi dengan judul unsur halogen. Saya susun dalam rangka pengisian tugas dari TRK. Apa itu unsur halogen? Unsur halogen adalah unsur-unsur yang berada di golongan 7A. Bagaimana sifat kimia dan sifat fisikanya? Sifat kimianya yaitu ada sifat kimia dan ada sifat fisika. Sifat kimianya yaitu unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Sifat fisikanya ditinjau dari sifat atom dan struktur unsur halogen. Kemudian kegunaan unsur halogen yaitu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Apa yang dimaksud dengan halogen? Halogen adalah golongan unsur yang berada pada golongan 7A dalam sistem periodik. Unsur halogen terdiri dari unsur fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Unsur yang 4 yaitu fluorin, klorin, bromin, dan iodin mempunyai sifat yang hampir sama. Sedangkan astatin itu sifatnya agak berbeda dari 4 unsur yang lainnya. Karena apa? Karena astatin itu bersifat radioaktif, sehingga dia mempunyai sifat yang berbeda dari 4 unsur yang lainnya. Bagaimana sifat fisika dari halogen? Kalau kita perhatikan di sini, sifat fisikanya terdiri atas jari-jari atom, ya. Bagaimana jari-jari atom dari atas ke bawah? Dari atas ke bawah, dari fluorin sampai ke iodin itu makin bawah makin besar jari-jarinya, makin panjang. Kemudian energi ionisasinya, energi ionisasi itu sebaliknya, yaitu semakin kecil. Kemudian keelektronegatifannya dari atas ke bawah makin kecil. Afinitas elektron dari atas ke bawah semakin kecil. Semakin besar afinitas elektron semakin besar. Nah, bilangan oksidasinya yaitu dari -1, 0, +1, +3, +5, dan +7. Dikecualikan untuk unsur fluorin, bilangan oksidasinya hanya 2 macam, yaitu -1 dan 0 saja. Selanjutnya, bagaimana struktur unsur dari unsur halogen? Semakin padat suatu unsur halogen, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Di sisi lain, semakin ke bawah di tabel periodik, semakin besar nomor atom, maka kerapatan dan jari-jarinya juga semakin meningkat. Bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian bagaimana sifat kimia dari unsur
halogen. Sifat kimianya, yang pertama sifat atomiknya. Ya, kereaktifan halogen berkurang dari F ke astatin ya, dari fluorin ke astatin, berarti dari atas ke bawah kereaktifannya makin berkurang. Dari bawah ke atas makin bertambah kereaktifannya. Hal ini dapat dijelaskan dari keteraturan sifat-sifat atomiknya. Nilai jari-jari atom bertambah dari fluorin ke astatin, menunjukkan bahwa elektron valensi semakin terikat lemah ke inti. Demikian pula afinitas elektron cenderung berkurang dari fluorin ke astatin. Meski afinitas elektron fluorin lebih kecil dari Cl, namun fluorin tetap lebih reaktif. Hal ini terlihat dari keteraturan nilai keelektronegatifan maupun inti untuk menarik elektron dari atom yang lain yang berkurang dari fluorin ke astatin. Selanjutnya tentang konfigurasi elektron. Bagaimana konfigurasi elektron dari atas ke bawah, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Karena unsur ini berada pada golongan yang sama, maka orbital terakhirnya sama ya, yaitu P5. Jadi coba perhatikan konfigurasi elektronnya itu P5 ya, 2P5, 3P5, 4P5, 5P5 dan 6P5. Jadi berarti ciri khas dari golongan 7A ya, unsur halogen ini mempunyai orbital terakhir P5. Selanjutnya titik didihnya dari atas ke bawah makin tinggi. Titik leleh juga sama, dari atas ke bawah semakin tinggi. Berarti ini semakin sulit meleleh dan semakin sulit mendidih dari atas ke bawah. Nah, di sini karena orbital terakhirnya P5 berarti dia memerlukan satu elektron ya. Satu elektron. Jadi kemampuan melepaskan elektronnya ditunjukkan oleh energi ionisasinya yang tinggi. Nilai afinitas elektron yang tergolong rendah menunjukkan bahwa halogen mudah bereaksi atau bersifat sangat reaktif. Selanjutnya daya oksidasi dan reduksi halogen. Nah, di sini potensial elektrodanya ya. Fluorin potensial elektrodanya plus 2,87, klorin plus 1,36. Jadi dari atas ke bawah potensial elektrodanya semakin rendah. Maka ini dari bawah ke atas daya oksidasi makin naik, daya reduksi semakin dari bawah ke atas daya oksidasinya makin naik, dari atas ke bawah daya reduksinya yang semakin naik. Selanjutnya bagaimana kegunaan unsur halogen dalam kehidupan sehari-hari. Fluorin digunakan untuk mengukir kaca ya, untuk terutama ini untuk pasta gigi ya, natrium fluorida untuk pasta gigi.
gas freon ya, yang untuk lemari es, AC itu ya. Itu adalah senyawa fluorin. Teflon itu untuk pelapis alat masak supaya tidak kerak ya. Kemudian klorin itu biasanya sebagai ya untuk garam ya, untuk korek api, untuk pupuk, untuk pemutih. Bromin itu biasanya untuk plat film ya, pembuat senyawa. NaBr untuk sebagai obat penenang. Iodin ini kebanyakan untuk obat merah ya, obat antiseptik. Ki untuk obat jamur, tapi bisa juga untuk pembersih darah. Astatin ini untuk kanker ya, pengobatan kanker sebagai tracer pelacak obat kanker. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan secara singkatnya dari materi halogen. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kalian semua. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.